Pemirsa, pada bulan Oktober 2023, pemerintah mengumumkan keputusan untuk menaikkan harga BBM sebagai bagian dari langkah-langkah untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi oleh negara kita. Kenaikan harga ini tentu saja telah menimbulkan reaksi dan perbincangan di seluruh masyarakat. Namun, pemerintah menyatakan bahwa langkah ini diambil setelah pertimbangan matang dan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Baik, sudah ada rekan saya, Faza, yang berada di lapangan. Baik, terima kasih Lula. Sekarang saya sedang berada di SPBU Pedaringan Surakarta bersama narasumber kita di sini. Pak, sebentar, boleh tahu siapa namanya di sini? Oh, boleh dibuka dulu. Iya. Nama saya Majid. Baik. Apakah Bapak Majid sudah tahu berita penetapan kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2023? Sudah tahu, Mbak. Nah, apa tanggapan Bapak terkait berita tersebut? Pendapat saya, dampak dari kenaikan harga BBM menyebabkan peningkatan biaya transportasi dan produksi. Banyak kalangan yang berpendapatan rendah merasa terbebani oleh kenaikan harga BBM ini. Lalu apa harapan Bapak ke depannya terkait hal tersebut? Harapan saya semoga harga BBM tidak dinaikkan lagi atau sudah bisa diturunkan. Dan juga semoga pemerintah memberikan subsidi kepada kami masyarakat kecil. Baik, terima kasih Bapak Majid terkait tanggapan dan harapannya. Saya kembalikan kepada Rula di studio. Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat bunga serta tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Untuk mengembangkan hubungan ini, kita mulai dengan model dasar yang disebut perpotongan Keynesian atau Keynesian Cross. Dalam The General Theory, Keynes menyatakan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Semakin banyak pengeluaran, semakin banyak barang dan jasa yang bisa dijual perusahaan. Semakin banyak penjualan, semakin banyak output yang diproduksi dan pekerja semakin produktif. Derivasi dari perpotongan Keynesian menggambarkan perbedaan antara pengeluaran aktual dan pengeluaran yang direncanakan. Mengapa pengeluaran aktual selalu berbeda dari pengeluaran yang direncanakan? Karena perusahaan mungkin terlibat dalam investasi persediaan yang tidak direncanakan karena penjualannya yang tidak memenuhi harapan. Ketika perusahaan menjual lebih sedikit produk mereka dari yang direncanakan, maka stok persediaan mereka secara otomatis meningkat dan sebaliknya. Karena perubahan yang tidak direncanakan dalam persediaan ini diperhitungkan sebagai investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka pengeluaran aktual bisa di atas atau di bawah pengeluaran yang direncanakan. Kurva IS mengkombinasikan interaksi antara R dan I yang ditunjukkan oleh fungsi investasi dan interaksi antara I dan Y yang ditunjukkan oleh perpotongan Keynesian. Ringkasnya, kurva IS menunjukkan kombinasi dari tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium dalam pasar, barang, dan jasa. Kurva IS digambarkan untuk kebijakan fiskal tertentu, perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa akan menggeser kurva IS ke kanan. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa akan menggeser kurva IS ke kiri. Bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS? Yang pertama ada perpotongan Keynesian, yaitu pendapatan nasional sama dengan Y sama dengan C, ada Y1 dan E1. Untuk mengetahui tingkat pendapatan nasional, kita akan beri garis 45 derajat. Setelah diberi kurva 45 derajat, baru kita bisa mengetahui pendapatan nasionalnya dapat ditambahkan dengan C tambah I. Yang kedua ada kurva IS, yaitu kurva yang tadi akan dimasukkan ke kurva Y dan kurva R. Yang pertama yaitu kurva IS, di mana ada Y1 dan R, dan IS2
Y2 dan F. Gak krungu. Aku muncul. Dikene kita. Loro. Lah, Masa saya bengok. Tes, tes. Sekian video dari kelompok kami. thanks for watching. Cing. Bye.